Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, sesuatu yang provokatif sekali. Judulnya, temanya serigala. Serigala berbulu domba. Kita selalu sering mendengar ungkapan ini. Serigala berbulu domba. Jangan berandai-andai dulu. Oke, saya mau cerita dengan kisah nyata. Kira-kira tahun 60-an, 70-an ada satu gereja didirikan, namanya Glory Barn atau gudang kemuliaan. Nah, hamba Tuhan ini mendirikan gerejanya di satu gudang. Jadi kalau saudara suka nonton film Shaun the Sheep, nah itu kan mereka suka kumpul di gudang. Nah seperti itu. Tapi gudang itu mereka sulap menjadi auditorium, tempat pertemuan, auditorium yang cukup indah. Gereja mereka bertumbuh luar biasa. Jemaatnya sesak, membludak. Bahkan dari hari Minggu ke Minggu orang mau pergi jauh. Bayangkan, mereka pergi, tempat tinggalnya 50 km dari gereja. Bahkan yang paling jauh 150, 160 km datang setiap minggu untuk mendengar khotbahnya Hubert Freeman ini di Glory Barn seperti ini. Khotbahnya menarik, pendetanya pintar bahasa Yunani, Ibrani, tapi lama-lama belangnya kelihatan. Jadi suatu ketika ada seorang jemaat namanya Jack and Mary. Ini nama samaran ya, bukan nama asli. Jack and Mary ini suatu pasangan muda. Mereka bergereja di satu gereja. Tapi gerejanya Freeman ini lebih menarik karena gerejanya tambah lama tambah banyak, tambah jemaat tambah banyak. Jadi mereka lebih banyak pergi gereja yang baru itu daripada gereja lama mereka. Tapi mereka masih datang sesekali ke gereja mereka. Jadi suatu ketika di ibadah hari Jumat Bible class, PA-nya itu pendeta yang lama di gereja lama, pendetanya sedang berkhotbah tentang nubuatan Tuhan Yesus dari kitab Yesaya. Nah selesai berkhotbah, pasangan suami istri ini nggak pulang, lalu mendatangi pastornya. Pastor, pengajarannya pastor itu salah. Karena kemarin kami dengar dari pendeta Freeman itu, dia berkhotbah tentang ayat yang sama, pastor. Nah, saya rasa pastor khotbahnya salah. Oh, pastornya, pendetanya itu dengan rendah hati, dia bisa senyum, dia bisa jawab, oh, that's fine, enggak apa-apa. Saya mungkin bisa salah, tapi mungkin juga pendeta Freeman juga bisa salah. Oh, pasangan suami istri ini yang muda ini berkata, oh no, enggak. Dr. Freeman tidak mungkin salah. Pastor, dia itu nabi yang dipakai Tuhan. Enggak mungkin salah. Jadi mulai saat itulah gembala sidangnya sadar, pasti ada yang salah dari pengajaran Freeman. Tapi orang suka dengan dia. Beberapa tahun kemudian mulailah gereja Freeman ini Glory Barn, gudang kemuliaan itu mulai mengajarkan sesuatu yang ngawur untuk jemaatnya, orang yang dengar. Salah satunya tentang iman. Jadi ini pengajarannya ya. Kalau saudara punya iman, kalau imanmu itu cukup, kamu nggak perlu pergi ke dokter untuk disembuhkan. Imanmu saja cukup untuk pergi ke dokter. Kalau kamu pergi ke dokter, kalau kamu minta bantuan medis, kalau kamu ke rumah sakit, itu berarti kamu tidak punya iman. Nah, pasangan Jack dan Mary ini yang sudah nancep di gerejanya Freeman ini, nah suaminya Jack itu punya sakit diabetes. Karena begitu ngefan sama Freeman dan percaya ajarannya, ini nabi Tuhan tidak mungkin salah. Dia mulai mengabaikan minum obat. Tidak mau minum obat lagi. Kita punya iman, tidak perlu obat.
Sampai akhirnya beberapa kali pingsan-pingsan dan akhirnya meninggal. Belum selesai. Ada ibu-ibu hamil yang ke gereja itu. Karena pengajaran, kalau kamu punya iman, Yesus berkewajiban untuk menyembuhkan engkau. Kalau kamu punya iman, kamu tidak perlu pergi ke dokter. Akibatnya para wanita yang hamil itu, begitu tahu hamil tidak mau kontrol ke dokter. Sampai waktu melahirkan pun tidak mau ke rumah sakit. Bahkan pasca melahirkan pun menolak. Sampai bayinya diimunisasi oleh dokter karena itu tidak beriman. Ya karena ajaran itu. Yang lebih ekstrim, survei mengatakan 50-60% bayi-bayi jemaat itu meninggal. Dan lebih ekstrim lagi, bayi-bayi yang tiap minggu diserahkan bayi hidup. Kan biasa kan ada penyerahan bayi. Bayi yang mati pun ikut diserahkan di altar Tuhan. Siapa tahu bisa menulari. Jadi hidup lagi. Bahkan ada yang ekstrim lagi. Ada ibu yang bayinya sudah meninggal 4 hari. Tetap didoakan di altar supaya Tuhan bangkitkan. Sampai akhirnya pemerintah turun tangan seperti itu. Mari kita melihat nats utama kita, Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara mesti paham bahwa serigala berbulu domba ini adalah, dari ayat ini adalah nabi palsu. Tuhan Yesus peringatkan kita domba-dombanya. Waspadalah terhadap nabi palsu. Dari buahnya dia dikenal. Apa itu buahnya? Pengajarannya. Dikenal aslinya itu seperti apa. Oh, nabi palsu ini pengajarannya halus, realistis, masuk akal. Nancep di hati. Orang ngefans. Tapi mereka lupa itu adalah serigala buas yang rakus. Tuhan berkata, waspadalah. Prosokete dalam bahasa Yunani. Apa itu artinya? Prosokete itu sama seperti ketika ada sebuah kapal. Kapal besar, ketika dia mau berlabuh di pelabuhan. Nah, ada orang yang mengawasi, ada kapal tunda kecil yang menggiring dengan hati-hati supaya kapal itu berlabuh dengan selamat. Waspadalah, awasi dengan hati-hati karena ini bicara keselamatan hidupmu. Zaman sekarang ini begitu mudah akses informasi. Orang bisa terima akses informasi, tapi ada baiknya dan buruknya. Buruknya kita tahu hoax. Yang lebih buruk lagi, yang mengerikan lagi bagi umat Kristen, gereja, adalah serigala ganas. Nabi palsu itu masuk di tengah-tengah domba. Ngajarnya lewat mana? Media sosial. Saudara terima broadcast dari WA, lalu diteruskan orang lain. Ada dari YouTube. Dan serigala-serigala ini, nabi-nabi palsu ini yang membuat banyak orang Kristen tersesat dan akhirnya binasa secara rohani. Bahkan juga fisik tadi itu. Karena serigala itu, nabi palsu itu melahap bangsanya. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah, lihat dalam slide ini. Apa sih yang dicari serigala berbulu domba ini? Apa sih yang dicari oleh serigala berbulu domba ini? Ingat ya, serigala berbulu domba ini, nabi palsu ini, pengajar palsu ini, mereka nggak cari duit, mereka nggak cari kekayaan, mereka nggak cari harta saudara.
Nah, ini disukai banyak orang. Ini pendeta, ini hamba Tuhan yang tidak mata duitan. Tidak seperti gerejaku. Dikit-dikit minta sumbangan. Ingat ya, nabi palsu ini serigala ini dia cari hati. Dia cari hidup. Dia cari nyawa. Slide berikut ini, Kisah Rasul pasal 20, itu menggambarkan cerita ketika Rasul Paulus sebagai gembala senior, dia akan berpisah dengan gembala-gembala junior, gembala-gembala yang dia mendirikan jemaat-jemaat itu. Ayo kita baca ya. Kisah Rasul pasal 20, ayat yang ke-28 dan seterusnya. Ini pesan Paulus pada para gembala itu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Pelan-pelan. Karena itu jagalah dirimu, para gembala. Dan jagalah seluruh kawanan, jemaatmu, domba-dombamu. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak menyayangkan kawanan itu. Seperti yang saya bilang tadi itu ya, ingat. Serigala itu mau nyawa saudara. Hidup saudara. Terus ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebentar. Berarti dari kalangan Kristen sendiri, mereka mengajarkan sesuatu yang menarik. Ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku Paulus 3 tahun lamanya siang dan malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Sekali lagi saya katakan, serigala berbulu domba ini, nabi palsu ini, pengajar palsu ini menginginkan saudara. Bukan cari uang saudara. Menginginkan saudara untuk mengikuti ajarannya. Jemaat adalah basis kekuatan mereka. Bukan gembala. Mereka menganggap jemaat itu punya arti penting. Serigala itu kepingin jemaat, kawanan domba Allah menjadi kawanan mereka. Tujuan akhirnya apa? Nyawanya binasa. Makanya ayat yang kita baru saja ini, Kisah Para Rasul menggambarkan ini peringatan keras untuk para gembala. Siapa? Saya, Pak Yohanes, untuk mengawasi domba-domba Tuhan Yesus. Masa sekarang ini, saudara kebaktian atau tidak? Saudara dengar siapa atau tidak? Saya nggak tahu. Kami para gembala nggak tahu. Poin yang kedua saya mau sampaikan. Ingat ya, gambaran baik, image yang baik dari serigala yang berbulu domba itu orang lihat. Ayo kita baca ya, surat Yudas. Yudas itu cuma satu pasal. Itu sebabnya Yudas pasal 1 ayat 4. Kita baca ya. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 10. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Saya ulangi lagi. Akan tetapi nabi palsu ini, pengajar palsu ini menghujat segala yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Poin yang kedua ini saya mau sampaikan, kita seringkali tertipu dengan image baik
para nabi palsu ini. Jangan pernah pikir nabi palsu ini mukanya serem seperti setan, mukanya menakutkan seperti monster. Ingat, Alkitab berkata apa? Iblis pun bisa seperti malaikat terang. Serigala ini persis dengan mirip dengan domba lain, tidak bisa dibedakan. Yudas ini berkata kepada kita, nabi palsu ini adalah penyusup, intruder dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab kita Perjanjian Baru, paresduno. Apa itu? Menyelusup, masuk dengan diam-diam, tidak terdeteksi. Zaman sekarang ada pesawat namanya stealth. Tidak bisa dideteksi. Pelan, smooth. Tahu-tahu ada. Jangan pernah dipikir nabi palsu itu memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya nabi palsu. Tidak. Mereka menyamar untuk mendapatkan kepercayaan domba karena lebih mudah menipu domba kalau mereka terlihat sama seperti kita. Saya senang sekali kalau ada jemaat WA saya. Maaf, saya tidak bisa terlalu banyak melihat grup WA. Ada banyak grup WA yang saya milikin. Jadi kalau ada orang share, kadang-kadang saya tidak paham atau saya tidak melihat. Kalau ada waktu saja saya bisa lihat. Tapi kadang-kadang ketinggalan sampai 100 chat, 70 chat seperti itu. Nah, saya senang sekali kalau ada jemaat, ya ada beberapa orang dari saudara suka share sesuatu, lalu bertanya. Misalnya lagi ngetop sekarang ini. Saya percaya ada beberapa orang dari saudara yang dapat juga. Nah, ada seorang bapak lagi ngomong di klip itu, di masa perjanjian baru, Tuhan tidak mengajarkan kita perlu perpuluhan. Perpuluhan itu cuma 1 tahun sekali. Pernah dengar itu? Dan ini yang disukai domba. Dulu juga pernah ada. Berapa bulan yang lalu, ada juga yang pernah bertanya sama saya. Bagi saya itu bagus. Lebih baik saudara tanya kepada saya daripada diramasi sendiri dan berkata, oh ya betul itu ya. Lalu saya jawab. Nah, kalau saudara mau tanya sesuatu, bagaimana menjawab itu, saya kasih ya WA saya sharing nanti. Nah, ada lagi yang beberapa saat yang lalu tentang pendeta terkenal, khotbahnya atau ngajar tentang surga neraka yang agak aneh-aneh begitu. Atau juga saudara pernah dengar klip atau dengar khotbah tentang kesembuhan ilahi yang kok rasanya ganjel ya di hati. Ingat ya, aliran yang sesat di kekristenan, saksi Yehova. Dulu Alkitabnya itu warna hijau. Tapi sekarang dirubah jadi hitam. Kenapa? Karena mereka mau terlihat seperti kita. Kalau mereka kutip Alkitab, pakai Alkitab kita. Kenapa seperti itu? Karena mau kelihatannya sama. Tapi lama-lama kelihatan aslinya. Mormon juga sama. Menghabiskan jutaan dolar di Amerika Serikat. Di seluruh dunia. Untuk iklan di majalah, di radio, di TV. Untuk meyakinkan orang Kristen, kita ini sama. Bahkan mereka tersinggung kalau disebut bukan Kristen, apalagi disebut sesat. Ingat ya, nabi-nabi palsu ini seperti serigala yang menyusup stealth. Tak terdeteksi, pelan. Dalam pikiran, dalam hati. Sampai dapat kepercayaan. Tapi Tuhan berkata, dari buahnya kamu tahu. Karena tujuannya dia mau menyesatkan kita. Nah, bagian yang ketiga, bagaimana kita bisa mengenali serigala ini. Bagaimana saudara dan saya bisa tahu. Seperti saya katakan tadi itu ya, Yesus bilang sama kita. Kita bisa tahu nabi palsu ini, kita bisa tahu serigala berbulu domba ini dari buahnya, dari ajarannya. Di Perjanjian Lama, Ulangan pasal 13 ayat 1-4, ciri nabi palsu itu mengajar, dia bernubuat,
Dia menceritakan mimpi, dia memberikan mujizat, dia memberikan tanda-tanda ajaib, dan itu semuanya terjadi. Kenapa? Tujuannya satu, supaya masuk akal, masuk hati, dan kita percaya, betul itu. Dipertegas dengan mujizat, dipertegas dengan tanda ajaib, dipertegas dengan bisa meramalkan dengan tepat. Ada pendeta yang punya karunia mujizat yang luar biasa, terkenal di sana sini. Banyak orang ngefans, disukai. Suatu ketika dia diundang di satu gereja. Dan gereja itu cerita bagaimana pelayanannya. Jadi sehari sebelum dia berkhotbah, orang-orang diajak, beberapa orang dari gereja itu diajak, nanti waktu saya khotbah besok, kalau saya berkata A, B, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Jadi ada settingan-settingan seperti itu. Wow. Jadi orang-orang di gereja itu, tokoh-tokohnya kaget sekali. Dengar baik-baik ya, sidang jemaat ya. Saya sangat percaya mujizat Tuhan itu masih ada. Karena saya juga menerima mujizat Tuhan. Langsung, stroke saya dijamah Tuhan. Sakit jantung saya dijamah Tuhan. Mujizat Tuhan itu tidak pernah settingan. Tapi bukan disetting seperti ini. Ada pendeta juga, khotbahnya enak. Disukai jemaat. Sehingga ada satu gereja sampai mengundang dia punya jadwal tetap. Sampai setiap tengah minggu sudah suruh mengisi. Selain hari minggu punya jadwal tetap itu. Lama-lama serigala kelihatan belangnya. Suatu ketika dia berkhotbah bahwa Yesus itu bukan anak Allah. Wah, itu menggelisahkan gembalanya, tim gembala menggelisahkan majelisnya. Masalahnya jemaat sudah sebagian besar ngefans sama dia. Dan sekarang pendeta itu ketika diajak ngomong ditegur, dia mengancam. Kalau saya dicoret semua jadwal setahun ini, saya nanti bawa jemaat gereja akan jadi bubar. Pendetanya dan majelisnya bergumul. Tapi akhirnya mereka ambil keputusan, serigala harus diusir. Puji Tuhan, hanya satu keluarga saja yang ikut tamu yang sesat itu. Ayo kita baca ya, bagaimana mengenali serigala ini. Galatia 1 ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Saya ulangi lagi, memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Oh, ada lagi ya. Pendeta terkenal, pendeta media sosial, pendeta ngetop sekali. Orang banyak, fansnya banyak, orang suka nge-share. Sampai akhirnya serigala ini kelihatan belangnya. Dia mengajar tentang kejatuhan manusia. Kejadian pasal 3, kejatuhan Adam dan Hawa. Dan yang bikin aneh adalah dia katakan Hawa tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Padahal Alkitab katakan dia makan. Tapi dia katakan Hawa tidak jatuh dalam dosa karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Hawa berdosa karena dia melakukan hubungan seksual dengan iblis, dengan setan. Dan keturunannya adalah Kain. Nah, serigala itu mulai kelihatan belangnya. Ini pengajaran utama. Pengajaran yang enak, yang menarik, yang disukai orang yang dulu-dulu itu cuma micin. Saya bilang micin sekali lagi. Kenapa? Supaya orang seneng, orang ngefans. Ribuan orang percaya dia. Galatia mengajar kepada kita. Ini Injil yang berbeda. Jangan mau tersesat. Ingat ya, banyak pengajaran-pengajaran micin sekarang ini. Dan itu membius orang. Ada lagi, mesti dikasih banyak contoh ini ya. Ada pendeta selebriti stop lagi sama.
Sama, orang suka ajarannya, khotbahnya, apalagi ini pendeta yang tidak mata duitan. Oh, ini pendeta baik. Tapi lama-lama belangnya muncul. Dari buahnya kamu tahu. Kenapa? Pengajarannya cukup aneh. Tapi tunggu dulu ya. Orang yang ngefan sama dia, yang sudah cinta mati, tidak bisa perasa. Tapi orang yang masih berpikir waras, logikanya jalan, kebenaran firman Tuhan diperbandingkan. Nah, sekarang dia mulai khotbah. Tuhan bicara kepada saya tadi malam. Dia suka pakai frasa itu. Tuhan bicara kepada saya. Wah, dia mulai meyakinkan pendengarnya tentang kesaksian. Ada jemaat, ada orang yang taat mendengar suara Tuhan yang saya sampaikan. Lalu Tuhan tolong, lalu Tuhan sembuhkan, lalu Tuhan jamah, lalu Tuhan berkati. Dia mulai mengklaim seolah-olah dia khusus dapat pesan Tuhan. Dia satu-satunya orang yang punya pesan penting dari Tuhan. Pesan yang tidak tertulis dalam Alkitab. Hati-hati. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat kita perhatikan ya. Bagaimana kita bisa menghindari serigala ini. Bagaimana kita bisa menghindari serigala ini. Ayo kita baca. Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 10. Kita baca ya. Mulai ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Saya mau bahas ini dulu. Jadi kita harus paham, serigala, dia tidak lewat pintu. Pintunya di mana? Slide berikut ini, ayat yang kedua. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Nah, saudara lihat gambar itu. Saudara bisa lihat gambar itu. Nah, di depan pintu itu ada gembala tidur di situ. Jadi, kalau orang lompat pagar tidak lewat pintu, berarti dia bukan gembala. Siapa? Pencuri. Siapa? Serigala jahat. Nah, kalau lewat pintu dia gembala. Makanya ayat ketiga. Untuk dia, penjaga yang tidur di situ, yang duduk di situ. Untuk gembala yang betul, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Domba, ingat ya, malah mereka, siapa? Domba-domba lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Perhatikan ya, bagian yang keempat yang terakhir. Cara kita menghindari serigala, domba harus lari. Sekali lagi, domba harus lari. Jangan dengar, jangan percaya, jangan ikuti suara asing itu. Oh, pendeta saya kan bukan gembala. Gembalanya kan Tuhan Yesus. Betul. Gembala agung itu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang punya domba bukan saya. Bukan Pak Yohanes. Yang punya domba itu Tuhan Yesus. Tapi Alkitab mengatakan domba itu dipercayakan kepada gembala. Ingat tadi itu Paulus berkata apa? Gembalakanlah kawanan domba Allah. Itu sebabnya kenapa saya, Pak Yohanes, diangkat jadi pastor. Jadi gembala sidang. Domba harus mendengar gembalanya. Bukan orang lain. Ingat, serigala itu lihai. Domba itu mudah tertipu. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, domba harus punya kandang. Itu berarti jemaat harus tertanam dalam persekutuan, dalam pengajaran Alkitab dalam satu gereja. Supaya saudara bisa bertumbuh kuat dan waspada terhadap serigala. Siapa yang mengawasi?
Gembala. Jadi tanya sama gembala saudara kalau mendengar pengajaran yang aneh-aneh, yang bingung, kok nggak sama ya? Saya siap, Pak Yohanes siap untuk menjawab. Tapi untuk sementara waktu jangan Pak Yohanes karena beliau sakit, istirahat. Tanya kepada saya. Domba jemaat harus dengar gembala, bukan orang lain. Karena kami nggak tahu orang lain kasih rumput saudara apa, rumput dari mana. Jangan-jangan rumput itu beracun. Saya mau tutup dengan satu kebenaran. Di Tiongkok, ada seorang pedagang permata dan seorang perajin permata yang hebat, lihai. Dan banyak orang datang minta menjadi muridnya. Dan dia juga mau terima, ambil murid untuk belajar. Dia sungguh lihai sekali. Nah, suatu ketika ada seorang anak muda mendatangi pengrajin ulung, pedagang hebat, lihai ini. Dia datang, aku mau belajar batu-batu mulia, batu permata. Kerajinan memilih, memotong, menjual. Boleh, kata pengrajin itu. Datang mulai besok. Kalau kamu mau belajar. Jadi besoknya pekerja magang itu, anak muda itu, dia katakan, sudah, coba kamu duduk di situ. Lalu pedagang yang ngelihai itu kasih dia batu rubi merah delima, mahal itu. Kamu duduk di situ, pegang batu permata itu. Terus, ya itu saja, pegang batu rubi merah delima ini, pegang. Jadi dari pagi dia pegang batu permata itu sampai sore, sampai toko itu tutup. Dikembalikan. Besoknya pagi datang, dia terima rubi yang sama, duduk lagi, sampai sore, dikembalikan, pulang. So on, terus berlanjut, sampai beberapa minggu, sampai pemuda magang ini komplain. Kenapa seperti ini? Kapan saya belajarnya? Dia mulai marah. Dia mulai bosan. Pengrajin ini, pedagang ini, tanpa banyak cincong, tidak banyak ngomong. Diambil batu rubi itu. Sekarang dia kasih batu rubi yang lain. Begitu pemuda itu lihat, bentuknya, warnanya, potongannya, modelnya, polanya, langsung murid itu berkata, bos, ini bukan batu asli. Oh, lalu dia sadar. Berarti selama berminggu-minggu ini, aku duduk di situ, aku pegang batu rubi ini, aku sedang belajar sesuatu. Aku belajar rubi yang asli itu bagaimana. Baru dia sadar. Untuk satu batu saja, berminggu-minggu dia harus belajar untuk melihat saja. Belum batu yang lain. Belum belajar cara potong. Belum belajar cara gosok. Masih butuh bertahun-tahun untuk jadi seorang ahli. Dapat ilmu yang sama. Minggu ini minggu kita menantikan peringatan pencurahan Roh Kudus. Bila Roh Kudus mengaruniakan kepada saudara dan kita minta karunia hikmat. Karunia membedakan roh untuk bisa bertumbuh. Bosan kadang-kadang saudara dengar khotbah saya kan? Tapi firman Tuhan yang benar itu memang berat. Setia dalam pengajaran Alkitab. Walaupun godaan dan bosan melanda kerohanian kita sekarang, apalagi sekarang. Jangan sampai saudara menjadi mangsa serigala berbulu domba. Hati-hati dengan pengajaran dan guru-guru palsu. Karena saya bertanggung jawab. Karena kami gembala bertanggung jawab atas domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita menyanyikan pujian. Bila kau tak
besertaku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu kadang-kala kami bosan dengan hidup kami. Kami bosan mungkin dengan gembala kami dengar khotbah dari minggu ke minggu. Kadang-kala kami suka sekali mendengar sesuatu yang berbeda. Tapi tanpa kami sadar, kami seperti domba yang sedang dibinasakan oleh serigala.
Ada beberapa pengajaran-pengajaran yang menyimpang, palsu, dan membinasakan jemaatmu. Mengacaukan jemaatmu. Biarlah kasih-Mu dan kemurahan-Mu boleh menolong kami. Tolong Tuhan hamba-Mu sebagai gembala. Tolong hamba-Mu Pendeta Yohanes sebagai gembala. Tolong kami Tuhan. Dan tolong juga sedang jemaat-Mu supaya mereka mau taat, mendengarkan firman yang benar, mendengarkan pengajaran yang benar, walaupun kadang-kala membuat kami merasa bosan Tuhan. Tapi biarlah kami tidak disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan nabi-nabi palsu dan membuat kami terhilang dan salah Tuhan. Bersyukur untuk hari ini dan bersyukur untuk minggu depan. Kami akan beribadah Pentakosta. Tuhan berkati liburan lebaran ini. Kiranya Tuhan menjaga kami, memelihara kami. Kami mendoakan Bapak Pendeta Yohanes supaya dipulihkan. Supaya Engkau terus bekerja dalam kehidupannya. Memulihkan kesehatannya. Berdoa untuk bangsa negara kami. Untuk para medis. Untuk pemimpin negara kami Pak Jokowi. Pengampunan bagi bangsa di dunia. Pemulihan dari COVID-19. Berdoa secara khusus untuk yang jemaat-Mu, Tuhan jaga pelihara kesehatan mereka, kebutuhan jasmani mereka, rohani mereka, berkati kekuatan mereka. Dan biarlah Juli Tuhan, seperti rencana pemerintah kami bisa beribadah, bergabung bersama-sama kembali. Oh, sungguh satu sukacita yang luar biasa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah memberkati kami. Mari kita buka tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkatilah pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkatilah segala usaha pekerjaan toko karya proyek kita. Dan diberkatilah hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.